Setelah keluar dari ruang rapat tempat pertemuan darurat berlangsung, Sarah pun segera berjalan berdampingan dengan Lucia. Langkah mereka bergema pelan, seperti gema keputusan besar yang baru saja diambil. Lucia telah mendengarkan penjelasan lengkap tentang seluruh insiden, tentang tindakan yang dilakukan oleh sang leader yang kini ditahan, dan tentang alasan mengapa dirinya harus dilibatkan dalam penyelidikan berikutnya. Gadis itu menundukkan kepala dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu menarik napas panjang yang seolah membawa seluruh beban tanggung jawab di pundaknya. Ia tampak menyesali sesuatu, namun tidak satupun kata keluar dari bibirnya. Bagi Sarah, pemandangan itu terasa familiar. Cray Andre pernah menggambarkan adiknya sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan bertanggung jawab, namun tetap terlalu muda untuk menanggung beban seberat itu. Dan kini, di hadapan Sarah, gambaran itu terbukti benar. Lucia Roger adalah cerminan kesungguhan dan kedewasaan yang tumbuh terlalu cepat di dunia yang kejam. Sekilas, ia memang mirip dengan kakaknya Cray, tetapi kesan yang terpancar dari keduanya sepenuhnya berbeda. Jika Cray dikenal karena sikapnya yang santai dan nyaris tanpa wibawa, Lucia justru memancarkan keanggunan yang tegas dan menakutkan. Sorot matanya menunjukkan kecerdasan yang tajam, dan di balik tubuh rampingnya mengalir kekuatan magis yang sangat kuat. Di tanah kelahirannya, Terrace, tak banyak magi sebanding dengannya. Ia berdiri di puncak generasinya, dan bahkan di kalangan Grieving Souls, banyak yang percaya bahwa Lucia adalah kandidat terdekat menuju level 7. Ketika kekuatan sehebat itu berpadu dengan wajah yang rupawan, tak heran jika banyak yang menaruh harapan besar padanya. Namun di mata Sarah, gadis ini bukan sekadar magi muda yang berbakat. Ia adalah simbol tanggung jawab yang dipikul terlalu dini. Seseorang yang menolak menyerah bahkan ketika keyakinan mulai retak. Untuk sesaat, Sarah menatapnya diam-diam. Ada sesuatu yang lembut dan pahit dalam pandangan itu, sebuah rasa iri yang samar. Keluarga Sarah sudah lama tiada, dan di hadapan Lucia, ia merasakan kembali sesuatu yang telah hilang. Kehangatan yang dulu mungkin ia miliki, tapi tak pernah bisa dirasakan lagi. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki seseorang seperti Lucia di sisinya. Seorang adik yang bisa dijaga bukan sekadar rekan senjata dalam dunia yang keras. Namun lamunan itu hanya bertahan sekejap. Sarah segera menyadari bahwa pikirannya melayang terlalu jauh. Tidak ada ruang untuk nostalgia di tengah situasi seperti ini. Ia mengalihkan pandangan, menahan diri untuk tidak memperlihatkan gejolak yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Lucia menatapnya sesaat, mungkin menyadari bahwa Sarah telah memperhatikannya, tapi tidak menanyakan apapun. Ia hanya kembali menunduk dan melanjutkan langkahnya dalam diam. Dalam hati, Sarah menilai bahwa gadis itu mungkin saja akan melampaui banyak hunter muda berbakat yang pernah ia kenal. Liz dan yang lainnya memiliki bakat luar biasa, tapi Lucia berbeda. Bakatnya bukan hanya dari kekuatan magis atau teknik bertarung, melainkan dari ketenangan yang lahir dari tekad untuk bertanggung jawab atas apapun yang telah dilakukan orang-orang di sekelilingnya. Para foreigner yang sudah berkumpul di sekitar mereka terus memperhatikan Lucia dengan seksama sejak awal pertemuan. Mereka memang selalu tertarik pada sosok kuat, mereka yang memiliki aura yang berbeda, yang menandai seseorang bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan keberanian. Dulu mereka juga menatap Kaiser dengan cara yang sama, seolah menilai nilainya di medan perang. Anehnya, satu-satunya orang yang mereka abaikan justru Cray. Entah karena sikapnya yang santai, atau karena mereka tidak mampu menebak kedalaman kekuatannya. Lucia berdiri di hadapan mereka tanpa rasa gentar, dan tatapannya terhadap Sarah pun sama. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, hanya pengakuan diam antara dua orang yang tahu betul apa artinya kekuatan. Sarah sempat bertanya-tanya apa sebenarnya yang dikatakan Cray pada adiknya tentang dirinya. Sejauh mana pria itu menggambarkannya, namun satu hal kini jelas baginya. Saat ia kehilangan kendali dalam latihan sebelumnya, para hunter di tempat itu tidak menunjukkan ketakutan seperti para hunter di Terrace dulu. Mungkin cara pelatihan di sini benar-benar berbeda. Mereka terbiasa menghadapi bahaya tanpa kehilangan kepala, dan itu menjelaskan mengapa Lucia bisa menatapnya tanpa gemetar, meski tahu betul siapa yang berdiri di depannya. Lucia akhirnya berbicara dengan nada pelan namun tegas, menyebutkan bahwa ia telah mendengar banyak hal tentang Sarah dari sang leader. Dalam kalimatnya yang sederhana, terselip kehangatan yang tak disangka.
Ia menyampaikan bahwa Cray pernah berkata, dirinya dan Sarah mungkin bisa menjadi teman baik. Kata-kata itu membuat Sarah terdiam sejenak. Bukan karena maknanya yang besar, tetapi karena kesederhanaannya yang tulus. Cray dengan caranya yang tak terduga, seolah sudah memperhitungkan semua ini jauh sebelumnya. Pertemuan mereka, misi bersama, bahkan kemungkinan terbentuknya ikatan yang tidak hanya didasari oleh perintah tugas. Sarah menyadari, Cray bukan sekadar pemimpin yang bijak atau petarung ulung. Ia adalah seseorang yang memahami manusia lebih dalam daripada yang ditunjukkannya. Mungkin itu sebabnya ia bisa memprediksi langkah-langkah mereka dengan begitu akurat. Menjadi teman tentu bukan hal yang bisa dicapai hanya dengan menyelesaikan satu misi bersama. Tapi di dunia di mana kepercayaan adalah mata uang paling langka, bahkan satu langkah kecil menuju pemahaman sudah berarti banyak. Bagi Sarah, ucapan Lucia bukan sekadar basa-basi, melainkan awal dari sesuatu yang mungkin sudah lama ia lupakan, koneksi yang tulus. Masalahnya adalah misi yang harus mereka selesaikan ini bukanlah hal sepele. Di balik laporan resmi dan catatan insiden yang tampak seperti sekadar rangkaian kejadian aneh, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah misteri yang bahkan membuat para petinggi menahan napas setiap kali membicarakannya. Di tengah atmosfer yang terus menegang, pertanyaan yang berputar di benak Sarah terdengar sederhana namun mengguncang. Apakah Cray merekomendasikannya karena kemampuan bertarungnya yang dianggap paling cocok atau karena alasan lain yang lebih pribadi? Ia mengenal pria itu cukup baik untuk tahu bahwa setiap keputusannya jarang bersifat sepihak. Cray bukan hanya melihat kekuatan seseorang, tapi juga keseimbangan antara hati dan kehendak. Maka, kemungkinan bahwa rekomendasi itu dilakukan bukan semata-mata demi misi, melainkan agar ia bisa menjalin hubungan dengan Lucia tidak bisa diabaikan. Entah sebuah strategi sosial yang terselubung atau sekadar perhatian seorang pemimpin yang ingin dua orang yang ia percayai saling memahami. Namun bagi Sarah itu tidak terlalu penting. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan calon teman barunya, terlebih di hadapan adik dari pria yang begitu dihormatinya. Dalam dunia para hunter, kelemahan bukan hanya tentang kekurangan tenaga atau teknik, tetapi juga tentang keraguan yang bisa terbaca dari gerak tubuh sekecil apapun. Karena itu, satu-satunya cara untuk memperlihatkan jati dirinya adalah dengan kekuatan. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan penjelasan panjang, tetapi melalui tindakan yang tak bisa disangkal oleh siapapun. Lucia tampak mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Sarah, meski tak semuanya diucapkan dengan lantang. Pandangannya tajam, menilai, tapi bukan dengan niat merendahkan. Ada rasa ingin tahu yang dalam, seolah ia mencoba memahami alasan mengapa kakaknya menaruh begitu banyak kepercayaan pada sosok di depannya. Wajahnya sempat menegang, menandakan keterkejutan kecil, namun segera berubah menjadi ekspresi tenang yang sulit diartikan. Ia tampak menimbang ucapan Cray di kepalanya, mengingat betapa sering pria itu mengatakan sesuatu yang di luar dugaan. Ucapan yang di permukaan terdengar seperti lelucon, tapi kerap mengandung maksud tersembunyi. Lucia tahu, ketika kakaknya menyebut seseorang paling cocok, itu bisa berarti banyak hal. Kemampuan bertarung yang seimbang, keberanian menghadapi hal tak terduga, atau mungkin kesamaan hati. Pikiran itu sempat melintas di benaknya, namun segera ia tepis. Belum saatnya membahas makna yang terlalu dalam di tengah situasi yang berpotensi berbahaya. Ia menarik napas pelan, berusaha menata pikirannya kembali. Tidak ada gunanya menebak maksud tersembunyi sang leader ketika ancaman yang nyata menunggu di depan. Lucia menegakkan tubuhnya, sikapnya berubah menjadi tegas dan profesional, memperlihatkan wibawa seorang penyihir medan tempur yang berpengalaman. Dengan tatapan yang mantap, ia mengarahkan perhatian kembali pada misi, pada kenyataan bahwa apapun hubungan pribadi mereka, penyelidikan harus segera dimulai. Sarah memperhatikan perubahan sikap itu dengan seksama. Ada sesuatu yang menenangkan dalam cara Lucia mengendalikan diri. Ketenangan yang kontras dengan kekuatan magis besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Dalam hati, Sarah mengakui bahwa gadis itu pantas disebut salah satu magi terbaik yang pernah dilatih oleh Grieving Souls. Tidak heran Cray mempercayakan tugas penting semacam ini padanya. Lucia kemudian memberi isyarat singkat, gerakannya halus namun tegas. Ia mengumumkan keputusan untuk memulai pemeriksaan di lokasi kejadian sesegera mungkin. Suaranya datar dan profesional, namun di balik nada dingin itu tersirat kewaspadaan mendalam.
sebuah kesadaran bahwa apapun yang menanti, mereka mungkin tidak akan memberi kesempatan kedua. Sarah mengangguk tanpa banyak bicara. Dalam pikirannya, ia menyiapkan diri, bukan hanya untuk menghadapi bahaya yang mungkin menunggu, tetapi juga untuk membuktikan sesuatu kepada Lucia, kepada Cray, dan kepada dirinya sendiri, bahwa keberadaannya di sini bukan karena belas kasihan atau prediksi seseorang, melainkan karena takdirnya sendiri sebagai hunter. Di luar jendela, langit sudah mulai memudar menjadi abu-abu tua, pertanda malam akan segera turun. Dan di tengah kesunyian yang perlahan menelan sore itu, satu hal terasa jelas bagi Sarah. Misi ini tidak hanya akan menguji kemampuan mereka, tetapi juga mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik nama Cray Andre, dan alasan mengapa ia begitu yakin bahwa Little Witch adalah sosok yang paling cocok untuk memecahkan misteri yang akan segera mereka hadapi. Singkat cerita, tujuan mereka kali ini adalah sebuah sekolah luar biasa megah, berdiri di tengah jantung ibu kota seperti istana yang didirikan untuk ilmu pengetahuan. Dari kejauhan, bangunan itu tampak seperti simbol kemakmuran dan kemajuan. Dinding marmer putihnya memantulkan cahaya senja, sementara menara-menara tinggi menjulang seolah menantang langit. Begitu besar dan megahnya tempat itu hingga sulit dipercaya bahwa di dalamnya pernah terjadi insiden yang mengundang para hunter kelas tinggi untuk turun tangan. Bagi Sarah, pemandangan itu terasa asing. Di Terrace, kota kelahirannya, jumlah sekolah bisa dihitung dengan jari, dan bahkan sebagian besar hanyalah lembaga pelatihan tempur sederhana. Di sana, kehidupan keras membuat setiap orang terbiasa dengan suara senjata dan pekik latihan, bukan tawa siswa yang keluar dari ruang kelas. Udara di sekolah-sekolah Terrace terasa berat, selalu dipenuhi aroma besi, keringat, dan ketegangan yang tak pernah benar-benar reda. Namun di tempat ini, semuanya berbeda. Udara terasa bersih dan harum, penuh dengan energi kehidupan yang stabil. Di sepanjang jalan menuju gerbang akademi, para siswa berjalan dengan langkah teratur, mengenakan seragam rapi, dan setiap kali mereka berpapasan dengan Lucia dan Sarah, mereka menundukkan kepala hormat tanpa ragu. Gerakan kecil yang menunjukkan kedisiplinan dan rasa hormat yang terbangun dari lingkungan yang aman, sesuatu yang jarang Sarah lihat seumur hidupnya. Dalam keheningan langkah-langkah itu, pikiran Sarah melayang jauh. Ia belum pernah mengenyam pendidikan di sekolah, bahkan sekadar duduk di kelas untuk mendengarkan penjelasan seorang guru pun belum pernah dialaminya. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya dalam hati, jika hidupnya berjalan berbeda, jika sejak kecil ia hidup di kota besar seperti ini, apakah ia akan memiliki teman? Apakah ia akan menjadi seseorang yang lain, seseorang yang lebih ringan jalannya? Lamunan itu ia tepis cepat-cepat. Tidak ada gunanya memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Di Terrace, ia memang tidak memiliki teman, tetapi bukan berarti ia berjalan sendirian. Ada rekan-rekan seperjuangan, orang-orang yang mempercayakan hidupnya padanya di tengah ancaman monster. Ada pula nyawa yang berhasil ia selamatkan dengan kekuatannya. Dan bahkan sebelum ia mengikuti ujian sertifikasi level 9, ada mereka yang memberinya semangat. Mereka yang melihat dirinya bukan sebagai Little Witch, tetapi sebagai seorang manusia yang berjuang. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, begitu juga dengan dirinya. Kehidupan yang ia jalani saat ini bukanlah takdir yang dipaksakan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan yang ia ambil dengan sadar. Dan di dunia yang keras ini, pilihan itu sudah cukup untuk membuatnya berdiri tegak. Langkah mereka terhenti di depan gerbang akademi yang tinggi. Bangunannya memancarkan energi halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap sihir. Sarah memperhatikan lingkaran ukiran di permukaan tembok dan lantai marmer yang mengelilinginya. Rangkaian simbol mistik yang berdenyut samar, seperti napas yang hidup. Para foreigner yang membuntutinya tampak waspada, bergerak cepat menyebar untuk memeriksa bagian dalam akademi. Aura magis di tempat itu terasa kental, seperti kabut tipis yang menggantung di udara. Sarah menutup matanya sejenak, mencoba mengenali pola energi yang berputar di sekitar bangunan. Ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik penghalang pelindung itu. Sesuatu yang tidak hanya diciptakan untuk melindungi, tetapi juga untuk menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Ia kemudian menoleh ke arah Lucia, mencoba memastikan persepsinya.
Lucia menjawab dengan singkat, menjelaskan bahwa akademi ini baru saja memperbarui sistem pertahanannya setelah insiden besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Penjelasan itu masuk akal, namun Sarah tahu tidak ada penghalang sekuat ini yang dibuat tanpa alasan yang lebih dalam. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa penghalang sihir itu bukan sembarangan. Ia bisa merasakannya, denyut energi di udara yang nyaris menyatu dengan struktur bangunan, seperti jantung besar yang berdegup di bawah tanah. Matanya, yang sejak lama disebut sebagai mata istimewa, mulai berpendar samar. Kemampuannya memang unik, lebih kuat dibandingkan kebanyakan mata mistik yang dikenal para penyihir. Ia mampu melihat para foreigner, entitas yang tak terlihat oleh manusia biasa, sekaligus menembus ilusi dan jebakan sihir yang disamarkan dengan sempurna. Namun, kekuatan itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, sangat berguna untuk bertahan hidup dan mendeteksi bahaya tersembunyi. Di sisi lain, kemampuan itu membuatnya melihat hal-hal yang seharusnya tetap tersembunyi. Bayangan, sisa roh, dan kenangan yang menolak mati. Meski begitu, satu hal selalu menjadi kepastian. Dengan mata itu, Sarah tidak pernah melewatkan satupun detail. Tidak ada jebakan sihir, tidak ada ilusi, tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi dari pandangannya. Di sisi lain, dalam sistem code yang kompleks dan penuh teka-teki, kelemahan kecil yang dimiliki saya justru menjadi celah paling fatal, celah yang kemudian dimanfaatkan secara telak oleh entitas di dalamnya. Dunia digital tempat para hunter tertentu beroperasi bukan sekadar ruang buatan, melainkan labirin berlapis sihir dan data, tempat setiap emosi dan ingatan bisa dimanipulasi menjadi senjata. Dan di sanalah kemampuan matanya yang luar biasa itu menjadi pedang bermata dua. Kemampuan yang disebut mata mistik, anugerah sekaligus kutukan yang telah menemaninya sejak kecil, sebenarnya tidak selalu aktif. Awalnya, warna matanya hanya berubah ketika kekuatan itu digunakan, seolah tubuhnya masih memiliki batas wajar antara manusia dan sesuatu yang melampaui. Namun, semua berubah sejak pertemuannya dengan Krai. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana pria itu dengan caranya yang santai namun tajam menyarankan agar ia mencoba mengaktifkan kemampuannya secara permanen. Alasan yang diberikan terdengar masuk akal. Dengan mata yang selalu terbuka terhadap dunia mistik, saya bisa mendeteksi ancaman lebih cepat, membaca arus sihir tanpa jeda, dan menghindari serangan ilusi yang tak terlihat. Dan benar saja, sejak hari itu, matanya tidak pernah kembali seperti semula. Warna merah gelap yang tadinya hanya muncul sesekali kini menetap seperti bara yang tidak pernah padam. Lucia sempat merasa bersalah atas hal itu. Dalam pandangannya, keputusan yang dipicu oleh leadernya mungkin telah membebani. Saya lebih dari yang disadari siapapun. Namun bagi saya, tidak ada penyesalan. Dalam diam, ia justru menganggap keputusan itu sebagai sesuatu yang benar. Karena hari itu, berkat matanya yang aktif penuh, ia berhasil mengendalikan situasi yang nyaris berujung bencana. Ia masih bisa merasakan kembali sensasi saat itu. Energi kacau yang meledak di sekitar mereka, udara yang terbelah oleh kekuatan dua hunter sekaligus, Swordtail dan Skytail yang bergerak begitu cepat hingga batas antara manusia dan monster seolah lenyap. Sekejap saja, sistem code yang selama ini menjadi benteng peradaban hampir runtuh. Arus data dan sihir bergemuruh seperti badai, mengancam menembus menara raja, inti pusat kendali yang tidak boleh disentuh siapapun. Jika matanya tidak aktif sepenuhnya saat itu, ia tidak akan mampu melihat perubahan pola energi yang nyaris tak terdeteksi. Tidak akan bisa menghentikan resonansi sihir yang sedang tumbuh di antara dua kekuatan besar itu. Ia tahu, bahkan Thousand Tricks, dengan segala kecerdikannya yang legendaris, mungkin akan kesulitan menghadapi dua individu sekuat mereka dalam waktu bersamaan. Tapi keberadaan mata itu memberi saya celah sekecil jarum, ruang untuk bertindak sebelum segalanya benar-benar pecah. Kini, setiap kali ia menatap bayangannya di kaca, ia melihat pantulan diri yang berbeda. Mata merah itu bukan sekadar simbol kekuatan, tapi juga pengingat atas harga yang harus dibayar untuk tetap bisa berdiri di garis depan. Bagi orang lain, mungkin tampak seperti kelelahan yang terus menumpuk tanpa akhir. Tapi bagi saya, itu adalah bukti bahwa ia telah melewati sesuatu yang bahkan para hunter veteran sekalipun tidak akan sanggup bayangkan.
Ia tahu betul bahwa di dunia tempat manusia dan entitas mistik saling bertaut, tidak ada kekuatan tanpa konsekuensi.